Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel. Hari Selasa 16 Mei 2023. Kembali kami akan mengadakan atau menyampaikan review saham hari ini dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah no conflict of interest. Bahwa hingga hari ini tanggal 16 Mei 2023, kami tidak memiliki saham yang kami review hari ini. Kita sebut saja Bank Syariah Indonesia dengan kode saham BRIS atau kita baca saja nanti BRIS. Ya. Jadi kami tidak ada benturan kepentingan karena saham yang kami review ini tidak ada di dalam portofolio kami hingga kami publikasikan di channel ini ya hari ini. Oke, itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua adalah disclaimer, yakni disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, jadi berlaku pernyataan disclaimer ya. Karena itu kami harapkan, kami himbau Anda melakukan riset sendiri, do your own research. Apa yang kami sampaikan di sini boleh untuk menjadi tambahan informasi ataupun perbandingan yang dapat Anda lihat. Di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Oke, kita mulai saja saham yang kita review. Ya, kita lihat dahulu profilnya ya, yang kami baca atau kami dapatkan dari stockbit.com. PT Bank BRI Syariah ya, didirikan pada tanggal 3 April 1969 dengan nama PT Bank Jasa Arta. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Bank BRI Syariah adalah bergerak di bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Ya. Jadi core bisnisnya adalah banking ya, perbankan tapi dengan prinsip syariah. Sebenarnya di sini adalah leburan dari anak-anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang syariah ya, khususnya perbankan yang bergerak di bidang syariah ya. Jadi kalau kita lihat shareholdernya ada Bank Mandiri, Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk ya, yang tadinya adalah Bank Mandiri Syariah anaknya ya. Terus PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk divisi PPA ya, ini juga syariah ya, Bank BNI Syariah. Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI yang tadinya adalah BRI Syariah ya, sisanya masyarakat dan pemerintah ya. Jadi BRIS ini sebenarnya adalah leburan dari bank-bank syariah yang dimiliki oleh BUMN banking ya. Selanjutnya dapat Anda lihat lebih jauh, lebih dalam ya dari stockbit.com ataupun platform lainnya ya. Adapun alamatnya ada di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.
Ya, itu profil singkatnya untuk BRIS ya. Sekarang kita lihat atau kami mau tunjukin laporan keuangannya ya, khususnya kuartal per kuartal ya setiap tahun. Sorry, maksudnya setiap kuartal satu ya, setiap kuartal satu di setiap tahun. Ya, kita mau lihat apakah pergerakannya naik atau turun atau bagaimana ya untuk laporan keuangannya. Oke, di sini quarterly ya, quarterly tapi Q1 eh, Q1 semua ya dari 2018 sampai dengan 2023 ya. Kita hanya melihat dari sisi laba ruginya ya, income statement-nya. Kalau kita langsung masuk ke laba bersihnya ya, laba bersihnya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kuartal 1 dari 2018 sampai 2023, laba bersih ini naik pesat ya, naik pesat. Jadi bukan hanya naik, tapi naik pesat ya. Contoh ya, walaupun di Q1 2019 ada penurunan ya dari 2018 54 miliar, terus 2019 30 miliar ya. Eh, Walaupun menurun pencapaian labanya, namun tahun 2019 itu masih menghasilkan laba untuk kuartal pertama ya. Namun kalau kita lihat selanjutnya, dari 30 miliar di 2020 naik 100% lebih menjadi 75 miliar. Dan di 2021 ya, 2021 ya, 2020 itu awal Covid ya di bulan Maret. Dan 2021 itu masih Covid ya, masih banyak pembatasan-pembatasan masyarakat yang diatur oleh pemerintah ya. Tapi labanya naik signifikan ya dari 75 menjadi 742 miliar ya, naik sangat pesat. Kemudian di kuartal pertama di 2022 juga naik 988 miliar ya. Dan terakhir kuartal satu terakhir di 2023 ya, itu naik juga sangat signifikan menembus 1 triliun ya, sekitar 1,4 triliun lebih laba bersihnya saja ya. Oke, jadi artinya secara kinerja menurut kami BRIS ini sangat bagus ya karena menghasilkan laba dan labanya juga naik signifikan ya. Kemudian kita akan bandingkan dengan emiten lain ya. Oke, kita lihat perbandingannya ya. Di sini Stockbit membuat perbandingannya dengan BNI, BTN, dan BNGA. Sedangkan BN itu salah satu dari pemegang saham BRIS. Jadi kita ganti saja ya. Ya, di sini berdasarkan penelusuran kami, yang bank syariah itu ada BTPN Syariah ya. Kita bandingkan dengan BTPN Syariah yakni BTPS. Oke, selanjutnya eh, PT Bank Panin Dubai Syariah PNBS ya. Kita bandingkan PNBS kita eh, cabut saja BNGA-nya ya. Kita ganti dengan PNBS ya. PNBS ya. PNBS. Hmm, mohon maaf ya internetnya eh lama ya. PNBS. Oke, sedangkan BTN kita anggap tetap saja ya, karena ada rumor ya, BRIS akan eh,
apa namanya mencaplok ya BTN ya, atau membeli saham BTN atau mungkin kebalikannya ya, kita biarkan saja ya, karena ada emiten lain Bank Aladin Syariah, tapi menurut kami belum terlalu besar ya, jadi kita biarkan seperti ini. Oke, ini yang kita bandingkan ya. Nah, untuk bank kita tidak gunakan current price earning ratio ya, karena ada dana pihak ketiga DPK ya. Jadi kita langsung bandingkan dengan price to book value-nya ya, current price to book value-nya ya. Di sini kalau kita perhatikan memang ya BTP BRIS ini ya PBB-nya yang paling besar dari semua emiten yang ada di sini ya. Oke, tetapi untuk apanya, untuk sektornya dia masih kecil ya. Berarti masih ada yang lebih besar lagi ya untuk sektornya. Oke, jadi PBB-nya ada di 2,11. Kita berlanjut dengan net profit margin ya. Net profit margin. Net profit marginnya termasuk besar ya, ada di 27,03 ya. Walaupun di sini yang terbesar adalah BTPS ya. Nah, Bank BTPN Syariah ya 30,7%. Nah, kemudian kita akan masuk dengan return on equity-nya ya. Return on equity-nya 12 bulan terakhir BRIS itu ada di 13,52% ya. Oke, dia kalah dengan BTPN Syariah ya 20,31% ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dividen ya. Ya, BRIS latest dividend ex date-nya itu tanggal 8 Juni 2022. Berarti dividen 2022 yang diambil dari laba bersih 2021 ya. Artinya di tahun ini belum ada pembagian dividen ya. Itu. Jadi nanti kita lihat apakah ada dalam waktu dekat ini, kita nanti cek corporate action-nya ya. Namun hal yang bisa kami sarikan di sini bahwa tentu saja dari laporan keuangannya BRIS itu menghasilkan laba ya. Kita lihat tadi kuartal 1 di setiap tahun dia meningkat pesat ya. Jadi perusahaan kuat dalam menghasilkan laba. Namun untuk laba itu ya mungkin lebih bermanfaat ya bagi pemegang saham khususnya kita ya jika dia membagikan dividen. Jadi dividen itu hanya dibagi ketika perusahaan untung dan ternyata BRIS untung dan membagikan dividen. Artinya untuk tahun 2023 besar kemungkinan BRIS akan membagikan dividen ya. Oke, kalau kita lihat ya Juni ya, ya mungkin sekitar bulan Juni lah ya nanti 2023 ya. Sekarang kita lihat cash from operation ya, kemampuan BRIS menghasilkan cash dari operasionalnya tanpa menjual aset, tanpa melakukan peminjaman ya, ataupun right issue ya. Oke, kalau kita lihat BRIS menghasilkan aset 1,3 triliun lebih ya dari operasionalnya saja 1,3 triliun lebih. Jadi kuat ya kesimpulan kita bahwa BRIS ini secara fundamental termasuk kuat ya, termasuk saham atau perusahaan yang kuat ya, karena secara faktor-faktor fundamental sangat mendukung ya, mayoritas bahkan dari semua yang kita sebutkan positif ya. Jadi secara long term ya tidak ada eh, apa namanya kemungkinan atau risiko terburuk jika bersini default atau bangkrut ya. Eh, sangat kuat secara fundamental. Oke, sekarang kita lihat dulu corporate action-nya. Adakah corporate action dalam waktu dekat ini karena ini ada di bulan Mei ya.
Oh, sebentar lagi ya. Ternyata BRIS ini akan mengadakan RUPS tanggal 22 Mei 2023 jam 2 siang di Wisma Mandiri 1, lantai 11, Jalan MH Tamrin, Kapling 5, Jakarta. Ya, jadi artinya besar kemungkinan dan kami yakin ya RUPS ini akan memutuskan dividen berdasarkan histori sebelumnya ya dengan laba yang meningkat terus, tentu saja ya kita optimis dividen yang akan dibagikan juga akan meningkat ya. Oke, itu kita lihat secara fundamentalnya. Sekarang kita lihat secara teknikal ya, secara teknikal. Di sini kami menggunakan indikator volume, linear regression, zigzag, dan moving average ya. Kami hanya mencarikan saja ya, tidak membahas satu persatu indikatornya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, dengan kanal regresi ini, BRIS ini ternyata tembus ya, tembus di garis bawah dari kanal regresi ya, tembus di bawah kanal regresi ya. Jadi kalau kanal regresi ini menunjukkan ya potensi atau kemungkinan besar candle atau harga akan ke mana ya. Nah, ibarat bola pingpong atau bola kasti dalam suatu pipa, ketika bola itu menyentuh permukaan bawah ya atau menyentuh permukaan atas ya, maka dia akan berbalik ya. Jadi di sini kita lihat memang dalam jangka pendek BRIS ini sedang turun ya, bahkan tembus di garis bawah ya, di harga 1.600 ya. Oke, jadi artinya BRIS ini berpeluang ya, berpeluang besar ya, apalagi dengan akan adanya RUPS akan berpeluang besar untuk naik ya, berbalik arah ya. Oke, jadi di sini kami melihat ya bahwa eh, Bapak Ibu ya dapat membeli BRIS ya di harga 1.500 ya, jauh ya. Atau kalau di sini eh, supportnya yang terdekat ya, support itu ya kita tahu ya harga yang di yang lebih disukai mayoritas membeli saham ya, yang beli saham tersebut ya. Jadi ada di 1.490. Namun karena dia tembus, jadi kami melihat bahwa dari 1.490 sampai dengan 1.600 ya. Ya, 1.490 sampai 1.600 ya. Kalau kita lihat di volume juga ya, ketika BRIS pelan-pelan turun ya, volumenya naik. Kemudian ketika dia turunnya semakin dalam, volumenya semakin turun ya. Itu. Jadi artinya pihak penjual mengerem ya, mengerem, mengerem harga untuk dia mau jual ya. Jadi artinya dia tidak mau lagi jual di bawah itu ya. Jadi bisa saja dari 1.490 sampai 1.600 dilakukan pembelian. Atau ya dengan pengertian lain menurut kami, selama harga BRIS ini masih di atas 1.490 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya. Oke, dengan ya kalau kita tidak membicarakan dividen ya, secara teknikalnya saja ya, yang terdekat itu kita harapkan bisa mencapai harga 1.665 ya. Tinggal Anda hitung sendiri risk rewardnya ya, karena untuk manajemen risikonya, jika dia tembus di bawah 1.490, untuk manajemen risiko dapat dilakukan
stop loss atau tutup kerugian ya, atau kita terima kerugian sampai di harga di bawah 1490 ya. Tinggal dihitung risk rewardnya. Tadi target harga terdekat ada di 1665 sampai dengan 1815. 1665 sampai dengan 1815 ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Dapat Anda sampaikan kritik dan saran. Ya, kami sangat berterima kasih jika Anda mempunyai kritik dan saran atas apa yang kami sampaikan ini untuk perbaikan selanjutnya. Dan buat Anda yang sudah menonton, berikan like dan subscribe, bahkan mungkin berbagi kepada yang lain. Terima kasih banyak ya. Karena jika Anda berbagi hal yang positif ya, informasi yang positif ya, dan juga menambah semangat kami bahwa materi kami ini ada yang mengikuti dan memperhatikan ya. Oke, mudah-mudahan selalu dapat kami berikan yang terbaik. Oke. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.